Inilah 4 goa paling keramat di Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah goa yang sangat angker dan dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib sekaligus tempat keramat. Beberapa goa di antaranya sampai hari ini masih menjadi misteri yang mengundang berbagai pakar dari dalam dan luar negeri untuk menguaknya. Namun selama mereka hanya mengandalkan ilmu eksak, diyakini goa-goa tersebut masih tetap akan menyimpan misteri sampai kapanpun tanpa bisa dipecahkan. 1. Goa Siluman di Sukabumi. Sebenarnya Goa Siluman hanya nama sebuah goa yang ada dalam kompleks Goa Buni Ayu. Goa Buni Ayu juga kerap disebut Goa Cipicung, sesuai nama kampung di mana goa itu terletak. Saat ini Goa Buni Ayu itu dikelola PT Parhutani yang telah menyulapnya menjadi objek wisata alam yang menarik. Beberapa goa lain yang dalam kompleks Goa Buni Ayu adalah Goa Bibijilan, Goa Atni, Goa Nyangkut, Goa Kubang Lanai, Goa Tanpa Nama, Goa Landak, Goa Tahi, Goa Karsim, Goa Bisono, Goa Idin, Goa Gede, Goa Kole dan Goa Kecapi. Menurut juru kunci, setelah bertapa di Goa Siluman, banyak yang mendapatkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, atau batu cincin. Bahkan kadang-kadang pernah pula dalam goa terdengar suara azan, atau orang yang membaca Al-Quran. Selain masyarakat awam, beberapa tokoh terkenal juga pernah masuk ke dalam goa itu dengan tujuan tertentu. Jika beruntung, pertapa akan didatangi oleh Eyang Haji Linggarjati, Eyang Mama Haji dan Eyang Rafli. Mereka adalah penyebar Islam di zaman para wali. Tentu saja Goa Siluman sangat angker. Beberapa warga sekitar sering menjumpai iandak yang tiba-tiba berubah menjadi katak atau makhluk lainnya saat ditangkap. Selain itu ada juga kisah bocah siluman berkulit hitam. Ketika itu masyarakat Cipicung kerap melihat sejumlah bocah bermain-main di sekitar mulut Goa Siluman. Tubuh mereka coklat kehitaman. Mulanya, mereka menyangka anak-anak kecil itu benar-benar manusia. Karena Goa Siluman ini cukup berbahaya, maka salah seorang warga melarang bocah-bocah itu agar jangan bermain di situ. Ketika warga ini menyuruh mereka pulang, para bocah itu tidak menggubrisnya. Bahkan mereka semakin asyik berlari iarian ke sana kemari sambil mengeluarkan suara-suara yang tidak dimengerti. Ketika itulah warga melihat pemandangan yang tidak lazim. Seorang bocah tiba-tiba saja meloncat ke atas pohon. Lalu meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lain. Kelakuan bocah aneh ini seterusnya diikuti oleh bocah-bocah lainnya. Secara akal sehat, tidak mungkin seorang anak kecil seusia 5 tahun bisa melompat ke atas batang pohon setinggi 5 meter. Bahkan orang dewasa pun tak mungkin melakukannya. Melihat hal itu, warga Cipicung ini langsung lari tunggang langgang. 2. Goa Tujuh di Aceh. Goa Tujuh terletak di Desa Lawung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Gua ini memiliki 7 pintu masuk. Konon goa ini tembus hingga ke Mekah, Arab Saudi. Goa Tujuh dikelilingi gunung bebatuan. Di dalamnya terdapat makam sehingga ketika berkunjung ke goa tersebut, disamakan tengah berziarah, bukan berwisata. Goa Tujuh adalah kumpulan 28 goa. Dengan pintu utama berjumlah 7, sebagai pintu pembuka menuju gua selanjutnya. Hanya 7 pintu yang bisa dimasuki oleh orang. Sedangkan saat ini, hanya tersisa 4 pintu yang masih terbuka lebar. Yang lainnya sudah tertutup dan tidak bisa dimasuki, dengan berbagai alasan yang ada. Meski sudah sering dilakukan penelitian, namun hingga saat ini belum diketahui berapa luas kompleks Goa Tujuh. Goa Tujuh dianggap goa suci karena diyakini semua aulia berkumpul di tempat itu, mereka bertapa mengharap kasih dari Tuhan. Berjalan sampai ke haji, melalui perjalanan bertapa. Kekuatan mereka menyatu. Ada yang terjatuh ke laut karena gagal dengan berbagai rintangan, ada juga yang berhasil hingga menembus tanah suci. Tidak hanya para ulama Aceh yang melakukan pertapaan di wilayah Goa Tujuh, tetapi ada juga para ulama dari luar Aceh. Hanya saja umumnya mereka menemui kegagalan. Ada yang badannya merah seperti kena cambukan, ada juga dengan selamat membawa keris yang telah bersil diambil dari dalam goa. Goa Tujuh pernah digunakan sebagai sarana pertapaan. Orang Aceh menyebutnya, kaluet.
yakni sarana untuk meningkatkan harmonisasi antara manusia dan Allah SWT. Mereka hanya beribadah. Biasanya orang yang melakukan kaluet hingga berbulan-bulan lamanya menetap dalam goa. Mereka tidak makan dan minum. Tradisi itu masih berlangsung hingga hari ini. Sebagai tempat para aulia bermunajat, Goa 7 memiliki banyak pantangan, termasuk larangan memakai pakaian ketat ataupun pacaran. Di dalam goa ada ukiran ayat Allah yang tertulis jelas di atap bebatuan. 3. Goa Kiskendo di Yogyakarta. Ingin menciptakan kejayaan hidup dengan cara bertapa, datanglah ke Goa Kiskendo. Tempat ini sangat ideal untuk bertapa, bermunajat kepada Sang Pencipta. Di tempat ini, tepatnya di tepi Kedung Jagan, Subali pernah menghancurkan Mahesasura sehingga akhirnya mendapat jodoh Dewi Taraf. Total ada 9 tempat pertapaan yang ada di Goa Kiskendo, masing-masing adalah pertapaan Teledek, Kusuman, Padasan, Santritani, Semelong, Lumbung Kampek, Selumbung, Seterbang, dan Sekandang. Di tengah-tengah gua, dekat sebuah ruangan yang serupa dengan aula kecil, terdapat gentong berisi air. Air yang berasal dari tetesan stalaktit tersebut bisa kita minum untuk melepas dahaga setelah menelusuri Goa Kiskendo. Gua Kiskendo terletak di kawasan Pegunungan Menorah, di Dusun Sukamaya, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya terdapat banyak stalaktit dan stalagmit yang aneh namun indah bentuknya. Di dalam goa ini mengalir sungai di bawah tanah yang dalam cerita pewayangan, dan dalam pertempuran antara Subali, Sugriwa dan Mahesasura, Lembu Sura mengalirkan air berwarna merah dan putih. 4. Goa Sampou Kong di Semarang. Salah satu misteri yang belum terungkap. Di dalam kelenteng Sampou Kong atau Sampou Taijin adalah keberadaan goa dengan mata air yang tidak pernah kering. Banyak yang percaya, goa tersebut tembus ke daratan Tiongkok. Konon beberapa warga keturunan masih sering melakukan ritual di dalam goa itu dengan berbagai macam kepetengan. Goa yang dipercaya sebagai tempat semedi Sampou Kong itu sempat runtuh disambar petir. Tak berselang lama gua tersebut dibangun kembali dan di dalamnya ditempatkan patung Sampou Kong dengan 4 anak buahnya yang didatangkan dari Tiongkok. Air yang terdapat dalam goa petilasan Sampou Kong dipercaya dapat melancarkan datangnya jodoh. Tidak heran jika mereka berkunjung ke kelenteng Sampou Kong selalu membawa pulang air dari goa tersebut. Tak heran sampai sekarang daerah Simongan banyak dihuni oleh penduduk keturunan Tiongkok. Untuk mengenang jasa-jasa dari Laksamana Zheng He, Cheng Ho, penduduk setempat mendirikan sebuah kelenteng di sekitar gua tempat di mana ia sering menghabiskan waktu untuk bersemedi, yang akhirnya disebut dengan kelenteng Sampou Kong atau Sampou Taijin. Meski Laksamana Cheng Ho seorang muslim tetapi oleh mereka dianggap dewa. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam agama Konghucu atau Tao, orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Sampou Kong dipuja karena jasa-jasanya dan diyakini mampu memberikan berkah.